Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa ashabihi jami'an amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, ridha dan takdirnya lah kita bisa berkumpul di sekolah kita yang mewah ini, mewah untuk ukuran kita lah ya, megah untuk ukuran kita alhamdulillah. Karena kalau kita dengar dari, dan saya sendiri dari Bunian dulu pernah juga sama-sama kita merintis dari awal. Tentu sekolah ini dari mulai orang dulu bilang dia kayak tengkong katanya ya, dari satu alhamdulillah sudah seperti ini. Kalau kita flashback ke belakang tentu kita wajib bersyukur dengan sesyukur-syukurnya karena bisa sampai seperti ini, minimal bangunannya dan berapa orang, bahkan mungkin sudah ratusan ya siswa yang diluluskan dari sini, ada yang sudah bekerja di sini dan berbagai macam profesi mereka masing-masing. Alhamdulillah, tentu itu berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa seperti ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kunjungan alam kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi min ba'du. Adapun tujuan kita berkumpul di sini ialah kita melaksanakan tugas dari Ibu Pengawas Ibu Ida tentang observasi kepala sekolah yang kaitannya dengan PMM. Karena sebelumnya ini agar adil juga ya, sebelumnya Bapak Ibu guru sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Selanjutnya sekarang kepala sekolah diobservasi oleh Ibu Pengawas. Nah, jadi biar agar apa? Agar sama-sama diobservasi gitu. Adapun dalam observasi ini saya selaku kepala sekolah di SDN 4 Bengkaung ini memilih sosialisasi tentang visi dan misi. Sosialisasi tentang visi dan misi SDN 4 Bengkaung. Nah, ini penting karena yang namanya visi sangat penting bagi acuan kita untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari sampai bertahun-tahun berikutnya nanti. Karena dari visi inilah target-target yang kita imajinasikan akan kita laksanakan dengan aksi nyata kita setelah kita menentukan visi dan misi ini. Nah, itulah pentingnya visi. Tentu Bapak Ibu guru sudah sering sekali, karena setiap tahun visi setiap tahun kurikulum kita diminta dan visi misi tentu ada. Dari awal berdirinya sekolah ini tentu kita sudah punya visi yang kuat tentang apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Sekedar di flashback ya, walaupun Bapak Ibu sudah tahu tapi tidak apa-apa kita ulang-ulang ya. Visi itu sendiri adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Nah, itu pengertian visi. Selanjutnya pengertian misi. Misi merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Jadi ketika kita sudah menetapkan misi, tentu ada visi. Nah, visi inilah nanti yang menjadi aksi kita ketika akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Jadi antara misi dan visi harus saling berkaitan. Kemudian kita bisa melihat hasil dari usaha kita untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi misi kita. Kadang-kadang tidak bisa 1 tahun 2 tahun tercapai ya. Bisa tercapai dengan pelan-pelan, kadang-kadang kita lihat hasilnya 4 atau 5 tahun mendatang ya. Jadi itu ya, sekali lagi, apa yang jadi motivasi kita? Tentu banyak hal yang menjadi motivasi kita kenapa kita perlu visi misi. Salah satunya ini hadis Rasulullah SAW. Ibu bapak bisa baca sendiri, kita langsung di terjemahan saja. Artinya mereka semua berada dalam kebaikan.
Kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang diminta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar mengajar, dan sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Nah, ini motivasi kita sebagai guru untuk kita tetap semangat dalam mengajar. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Nah, ini itu artinya. Jadi misi ini kita jalankan terus sedikit demi sedikit, yang insya Allah kadang-kadang pasti di dalam setiap hari kita kadang mengeluh karena kita wajar ya sebagai manusia, karena lelah atau kadang merasa anak tidak memperhatikan, kadang-kadang kita ngelihat itu wajar, tapi itu tidak menjadi beban kita untuk terus-menerus. Karena hasilnya nanti akan kita buktikan, dan itu yang membuat kita bahagia. Biasanya ketika melihat anak kita setelah lulus jadi ini jadi itu, walaupun dia tidak mesti menjadi orang sesukses yang kita bayangkan, tapi mereka bisa membaca, menulis dan beraktivitas di masyarakat, tentu kita sudah sangat bahagia melihat mereka. Ya, kira-kira bagaimana kondisi kita di dalam sekolah ini seandainya kita tidak punya misi, seandainya kita tidak punya visi? Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira? Nah, silakan ya Pak. Oh ya, Ibu Hajah Nurbainah, silakan Bu Guru kelas 6. Langsung saja Pak Kepala. Silakan. Seandainya kita tidak punya misi, berarti tujuan sekolah kita tidak akan ada. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari sampai bertahun-tahun itu kita tidak akan punya target, karena tujuan kita tidak ada. Seakan-akan dia ngambang kalau kita misalnya tidak punya visi. Jadi visi itu perlu sekali untuk kita ciptakan dan untuk kita wujudkan, sehingga apa tujuan sekolah bisa kita capai, atau cita-cita sekolah itu bisa kita wujudkan dengan adanya visi. Dikatakanlah bahwa visi itu mungkin sebagai standar yang harus akan kita raih, atau capaian yang harus diraih oleh sebuah sekolah. Ya, karena kita berada di sekolah, tentunya sekolah kita bertujuan untuk mewujudkan, ya, tujuan untuk mewujudkan cita-cita belajar sekolah kita. Jadi begitu kira-kira Pak Kepala. Mungkin luar ada teman biasa, yang ya. lain. Tepuk tangan dulu, duduk baju dulu. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain dicoba Pak. Ini dari guru kelas 6 tadi ya, Ibu Hajah Nurbainah. Kami silakan. Oh ya, dari Pak Haji guru kelas 5 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kepala. Terkait dengan visi dan misi sekolah kita, tentunya ini ibaratnya nyawa kita, ya. Kalau sudah visinya putus atau misinya putus, otomatis sekolah itu juga tidak akan bisa berjalan. Alhamdulillah, dengan kita lihat apa visi misi kita di sekolah ini, seperti apa yang disebutkan oleh Bu Nurul Bayinah barusan, saya sangat setuju sekali. Tentunya visi misi ini sangat berguna untuk kita sama-sama laksanakan dan kita kerjakan demi apa yang kita harapkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selanjutnya. Alhamdulillah, apa yang Pak Kepala berikan paparannya barusan, alhamdulillah, dengan beberapa contoh hadis, paparan daripada Pak Kepala, syukur itu menjadi motivasi kita bersama nantinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Ya, ini Pak Emi selanjutnya guru kelas 3 sekaligus sebagai perwakilan dari masyarakat, karena kita membentuk visi itu juga kita melihat potensi yang ada di masyarakat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
saya hormati kepala sekolah dan teman-teman guru. Jadi paparan-paparan dari Bu Haja, Pak Haji tadi cukup luar biasa. Jadi cuman kalau visi dan misi ini kan ibarat tubuh lah, senyawa, ruh dan jasad. Kalau ruh berpisah dari jasad, bertindak berjalan, dia tidak hidup. Visi artinya untuk tujuan kita mencapai satu cita-cita. Jadi tanpa visi dan misi kita tidak punya tujuan dan arah ke depan. Tapi kalau ada visi dan misi, kita semua punya arahan dan tujuan. Apalagi sebuah organisasi, satu lembaga harus punya paparan dan visi dan misi. Jadi visi dan misi ini ruh senyawa dengan jasad. Artinya kalau satu yang tidak berjalan, keseimbang itu tidak ada dimanapun kelembagaan. Kita di sekolah ini apalagi bergaul dengan semua elemen masyarakat, anak didik. Jadi ya luar biasa guru ini. Guru-guru ini luar biasa. Jadi bisa mengimbangi antara pendidikan dari pemerintah yang berbagai macam, istilahnya kurikulum yang perubahan itu, makanya guru itu luar biasa. Jadi setiap perubahan itu kita harus pelajari, kita harus istilahnya jalani. Walaupun contoh kemarin kurikulum 13, kurikulum Kumar sekarang. Jadi kita harus ruh senyawa atau pembelajaran itu betul-betul kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tidak pun kita sesuaikan, harus kita jalani. Itulah guru yang harus siap tempur di medan. Artinya di masyarakat kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Di sekolah kita harus bisa membina anak-anak. Nah, jadi kita sebelum kita datang di sekolah, di kelas kita harus punya visi misi. Apalagi kayak Kumar sekarang ini, anak-anak disuruh lebih cenderung lebih banyak untuk istilah potensinya sendiri. Nah, itulah kelebihan daripada guru. Bukan kita artinya menyanjung guru, tapi guru itu luar biasa dalam mendidik dan juga menghadapi anak, menghadapi masyarakat dalam problem-problem. Jadi visi misi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan selalu kita rembukan, selalu kita atasi dengan sekolah, dengan masyarakat. Nah, itu hanya Pak Kepala Sekolah. Mungkin paparan lebih jauh nanti waktunya tidak cukup. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Emi sekalian, karena beliau juga selaku BPD di kampung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah tadi, maka saya sampaikan visi kita, visi dan SDN 4 Bengkau merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga Satuan Pendidikan SDN 4 Bengkau. Jadi termasuk juga Mami selaku komite yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Warga sekolah termasuk guru dan kita tetangga-tetangga sekolah juga, wali murid dan komite tadi. Apa visi kita? Sekolah yang bersih, empati, religius, kompetitif, aman dan harmonis, yang kita gabung dalam akronim berkah. Lagi sekali, bersih, empati, religius, kompetitif, aman dan harmonis. Semoga visi ini bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk kita jalankan dan bisa tercapai pada waktu-waktu yang tidak terlalu jauh. Yang penting kita sudah berikhtiar untuk melakukan cita-cita ini. Nanti visi ini kita actionkan dengan misi. Jadi misi dari SDN 4 Bengkau, kita sebagai penjabaran dari visi tadi, yang pertama, mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif. Artinya kondusif itu tujuannya apa? Agar anak-anak kita, agar kita juga sebagai guru bisa nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ya,
Jadi karena tidak mesti kita kemudian Iya, kebenaran. cek batang. Iya. 15 menit mati aja. Enggak, Ulang 15